yaitu kisahnya Jurej. Ya, Jurej ini dia ahli ibadah luar biasa. Ya, ketika sedang sholat, jadi dulu kalau orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi mau disebut abid, ahli ibadah, harus dia bikin saumah. Saumah ini ya kayak ruangan ini samping masjid. Nggak boleh ada yang masuk. Fokus ibadah, sholat, zikir, ya, amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Makanya identiknya dulu ada istilah kerahiban. Nggak boleh makan yang enak-enak, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh gunting kuku. Ya, makanya orang-orang dulu disebut ahli ibadah kadang-kadang rambutnya panjang, bajunya kusut, kemudian mukanya kayak orang nggak pernah tidur, ya. Nah, karena ini memang dulu ya orang-orang Bani Israel memang ibadahnya seperti itu. Nah, ini Jurej ini dia bikin saumah, dia fokus ibadah, dipanggil oleh ibunya. Ya Jurej, ya Jurej. Dia sedang sholat. Apa kata Jurej? Dia dalam hatinya, usalli am ummi, usalli am ummi. Sama dengan kayak kita umpamanya nggak mungkin ada anak nangis, kita bisa pasti suara anak itu kedengeran. Ada kesini. Gitu. Sama dengan kita sedang sholat, mencium bau makanan yang harum, itu mau nggak mau sekhusyuk apapun pasti apa? Kecium. Ya. Ini dalam hatinya kata Jurej, saya lanjutkan sholat atau datangi dulu ibu saya. Ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau ini terjadi kepada kita, ya, kita lanjutkan sholat atau datangi ibu kita? Ya, umumnya pasti itu, ya. Kita akan lanjutkan sholat karena sholat apa? Hablum minallah, ya, hablum minallah. Tapi penjelasannya dalam kitab-kitab fikih, kalau sholat fardu sempurnakan. Tapi kalau sholat sunnah nggak usah banyak batalkan sudah. Karena apa? Sholat sunnah dengan berbakti kepada orang tua itu jauh bandingan pahalanya. Tapi kalau sholat fardu jangan kita batalkan, apalagi umpamanya sudah tinggal sedikit, lanjutkan dulu. Ya, lanjutkan dulu sampai selesai dan sebisa mungkin bacaannya jangan diperpanjang, dipersingkat. Umpamanya yang penting secara syarat ketentuan terpenuhi rukunnya, ya. Nah, ini ternyata Jurej itu lebih memilih Bapak Ibu yang dirahmati Allah melanjutkan sholat. Ibunya ngambek. Apa kata ibunya? Dia mendoakannya nggak buruk, hanya mendoakan, mudah-mudahan ya Allah, ini anak saya sebelum dia mati pernah berjumpa dengan al-mumisat, seorang perempuan yang berbuat zina. Secara logika, kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, tidak mungkin seorang Jurej yang dia berada di sebuah ruangan nggak keluar-keluar fokus ibadah. Jangankan dengan perempuan, nauzubillah, ya, PSK, mucikari dan lain sebagainya, ketemu dengan perempuan biasa saja nggak mungkin karena dia berada di mana? Di ruangan. Tapi ini mahalnya doa ibu. Doa ibu tuh mahal. Saya perhatikan pernah ketemu dengan pejabat, dia jalannya lurus, itu rata-rata di antara rahasianya doa ibunya. Saya ketemu dengan pengusaha, ya, yang dia luar biasa pencapaiannya, itu rata-rata doa ibunya. Itu mahal, ya. Makanya ini didoakan oleh ibunya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini sebelum meninggal dia pernah ketemu dengan apa? PSK, kan gak masuk akal. Ternyata subhanallah, di kampung tempat dia tinggal ada seorang perempuan berzina dengan pengembala sapi. Ya. Dan perempuan ini lama kelamaan apa? Perutnya menggelembung. Warga situ tahu, ini orang perempuan belum menikah, nggak ada suaminya, tapi apa? Hamil. Nih, ditanya dia, kamu sama siapa ini? Ya, karena sunnatullahnya kalau ada perempuan bunting pasti ada lakinya. Masalahnya ini dia nggak ada akad, nggak ada undangan, tiba-tiba perutnya apa? Tambah besar, tambah besar. Didesak oleh warganya, akhirnya dia berbohong apa? Yang menghamili saya tuh si Jurej yang sedang ibadah di sini. Subhanallah, subhanallah. Ini dia langsung dibongkar tempat ibadahnya, ya. Kemudian disuruh mengaku dan diberikan hukuman. Tapi kata Jurej, tolong berikan saya kesempatan. Tolong berikan saya kesempatan. Ini biar bayi ini nanti dia yang ngomong, benar nggak saya bapaknya? Saya bersumpah nggak akan kalian percaya, ya. Tapi apa? Berikan kesempatan sampai nanti ini bayi ini lahir. Kalau dia berbicara, kata Rasul,
bayi bicara gimana ceritanya? Tapi akhirnya mereka karena tahu dia orang baik, ya. Orang baik mungkin menganggapnya ini dia kepleset dan lain sebagainya, diberikan kesempatan. Ternyata subhanallah, begitu lahir bayi ini termasuk yang bisa ngomong. Makanya kata Rasulullah, sepanjang riwayat yang kita tahu wallahu taala ala wa alam, bayi yang bisa ngomong hanya 2. Nabi Isa alaihissalam, sama ketika ibunya dituduh berzina karena nggak ada suaminya, ya kan? Kemudian ternyata begitu lahir, ana Abdullah, kata Nabi Isa alaihissalam, saya ini hamba Allah, ya. Dan itu salah satu di antara kemujizatan. Nah ini juga sama, Jurayj, ya. Ternyata ketika lahir bayi ini bilang bukan, ternyata dia bilang bapak saya, dia sebutkan, dan ternyata itu betul, ya. Apa kata Jurayj? Inilah kalau bahasa kitanya kutukan doa ibu saya. Karena apa? Saya ketika sedang sholat dipanggil-panggil, tidak nyaut, tidak menyambut, ya ibu saya, dan saya lebih milih melanjutkan apa? Sholat, ya. Jadi ini penting kita berbakti kepada orang tua, lakukan ikhtiar, tapi yang paling mahal, yang paling harus kita dahulukan berbakti kepada orang tua, ya.